Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di dalam channel Sudut Sipil, channel yang membahas ilmu proyek konstruksi dan serba-serbi pendukung lainnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menghindari terjadinya pembengkakan harga terhadap ongkos kerja, atau menghindari terjadinya para tukang yang nakal terhadap over budgeting ataupun harga yang terlalu tinggi, tidak sesuai ataupun tidak tepat biaya. Nah, teman-teman sekalian, pada postingan dan seperti postingan-postingan sebelumnya, Sudut Sipil sudah menjelaskan tentang yang namanya membangun rumah sesuai dengan BMW, tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. Nah, kita mulai dari yang pertama adalah tepat biaya. Dalam hal lebih spesialnya memilih ataupun meng-hire tukang agar mendapatkan harga yang terbaik dalam masa pelaksanaannya. Ingat, harga yang terbaik, bukan harga yang murah. Oke, kita memilih harga yang terbaik adalah harga yang tidak murahan dan juga tidak mahalan. Artinya tepat biaya, sesuai dengan konsep dan kaidah daripada ilmu teknik sipil, yaitu tepat biaya. Nah, bagaimana cara kita menghindari atau menjaga agar tidak terjebak oleh para tukang-tukang yang nakal dalam memberikan harga atau menawarkan harga kepada kita? Contoh, misalnya kita hendak membangun rumah, kan? Udah pasti kita hendak membangun rumah dan kita kasih borongan. Ingat, saran saya, kasih borongan harga, kasih borongan ke tukang itu jangan sekalian sama materialnya, tapi kasih harga ataupun kasih upah atau hanya ongkosnya saja. Artinya si tukang ini hanya memborong upah ataupun memborong jasa untuk bekerja. Sedangkan material silahkan hitung sendiri, atau bisa meminta jasa perhitungan, dan hasil daripada perhitungan itulah yang sediakan kepada tukang. Artinya tukang melaksanakan pekerjaan dengan porsi material yang sudah dihitung, dan itu salah satu tips menghindari yang namanya over budgeting atau yang namanya menghindari waste atau bahan sisa. Oke teman-teman, langsung saja contoh yang paling mudah untuk kita terapkan, misalnya di pekerjaan dinding. Oke, ini ada tiang, dan ini adalah pekerjaan pasangan dinding batu bata. Saya konsepkan batu bata merah 1:4, oke, karena ada 1:2 juga. Nah, ini misalnya pasangan batanya. Nah, teman-teman, pada saat kita akan meng-hire tukang atau memilih tukang atau mencari tukang dengan tujuan untuk memasang batu bata dinding, otomatis ini kan borongan. Nah, kita harus mensurvei dulu harga yang ada di pasaran dan harga yang sesuai dengan analisa atau AHSP SNI-nya. Contoh misalnya, berdasarkan AHSP SNI atau berdasarkan hitungan biaya, itu keluar dalam 1 meter luas itu adalah Rp 170.000. Ini dalam 1 meter luas, dan ini berdasarkan SNI. Oke, nah kita hitung secara pasaran, kita tanyakan kepada beberapa tukang, kemudian kita perbandingkan, kita komparasi, maka harganya adalah Rp 160.000. Oke, ini permisalannya. Nanti disesuai kabupaten itu disesuai daerah dan wilayah teman-teman, itu disesuaikan masing-masing. Oke, nah kita sudah dapat toh harga daripada pasaran atau yang ada di wilayah kita terhadap tukang-tukang itu dominan. Bahkan dari 100% kita survei tukang, 80%-nya adalah harga 160.000 per 1 meter luas sekali pasang. Nah, ini yang dijadikan sebagai rujukan harga. Nah, ketika kita meng-hire atau memilih tukang, maka ini menjadi rank atas daripada maksimum harga yang kita tawarkan, atau ketika dia menawarkan harga, kita berikan yang terbaik. Ini maksimumnya. Jadi, ketika si tukang, kita memilih tukang, otomatis kita interview toh, kita interogasi. Bukan interogasi, interview. Berapa Bapak mau untuk pasang dinding batu bata ini? Pasti tukang menjawab, sekian Pak, sekian. Kalaupun dia menjawab di atas 160.000 ini, maka lakukan negosiasi sehingga mendapatkan di bawah 160.000 atau paling mentok 160.000. Nah, apabila ada tukang
yang berada di bawah 160.000 ini, pertanyakan, pasti kualitasnya agak meragukan. Namun itu agak meragukan, bukan meragukan. Kita tanyakan beberapa hal. Bapak dalam 1 meter luas ini berapa hari sih? Kemudian cara Bapak pasang bagaimana sih? Karena kita menjadi suatu pertanyaan, karena dia menawarkan harga 160.000 ke bawah. Oke? Nah, apabila memang dari hasil interogasi tadi, pertanyaan tadi menyatakan dari metode dia kerja tidak memungkinkan, maka jangan pakai. Nah, ketika kita mendapatkan tukang dengan harga, misalnya dia menawarkan ke kita, pasti dia menawarkan yang lebih apabila tukang itu profesional. Harga pasaran ataupun harga justifikasi di wilayah kita adalah 160.000. Ketika kita meng-hire tukang yang notabene-nya adalah profesional, maka dia akan menawarkan harga saya borong Pak per 1 meter luas pasti 170.000. Itu kebiasaan. Nah, terjadilah negosiasi antara kita dengan si tukang tadi. Negosiasi sehingga mentoklah di 157.000 atau 155.000 atau 150.000. Atau paling mentok adalah di maksimum 160.000. Jadi itu sudah menjadikan kita menjadi tepat biaya dalam hal memilih tukang, khususnya pada pembiayaan untuk harga borongan daripada pembangunan rumah kita. Spesial di pembahasan ini adalah untuk pasang batu bata dinding. Nah, ada pertanyaan teman-teman sekalian? Silahkan ditanyakan di kolom komentar, atau mau konsultasi bisa DM di Instagram Sudut Sipil. Gampang masalah ilmu proyek konstruksi ini.